Untuk menginstalnya teman-teman tinggal diklik aja GNS3 nya, install seperti biasa. Oke. Jika sudah muncul Windows seperti ini, teman-teman silahkan tekan next, kemudian agree, terus biarkan semuanya secara default. Terus ini npcap nya nggak usah dicentang. Kalau misalnya kalian centang, ini bisa digunakan untuk mengcapture paket dari Wireshark. Ini nggak usah, biarkan saja secara default. Next, kemudian destination foldernya biarkan saja secara default di C program file GNS3, terus tekan install ya. Ketika install nanti akan muncul Windows WinBackup tadi. Ketika ini kalian tekan next saja, agree, terus kemudian automatically-nya biarkan saja tercentang, jadi dia akan jalan di task manager di belakang gitu, WinBackup nya ketika kalian melakukan restart gitu. Tekan install saja, finish, terus tinggal ditunggu proses install. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. Oke, pertama kali ketika sudah selesai menginstal, maka GNS3 nya akan melakukan pemilihan server seperti ini. Teman-teman silahkan pilih yang lokal server. Oke, pilih yang lokal server, kemudian tekan next, terus centang add iOS router using real iOS image. Oke, yang atas ini ya. Terus kemudian tambahkan router OS nya, tekan finish. Nah, ini di sini ada pilihan router iOS nya, ini muncul seperti ini, existing image sama new image. Terus kemudian iOS image nya ini silahkan tambahkan router C7200, router C7200. Oke. Oke, pilih yang ini 7200, terus tekan next, biarkan namanya seperti yaitu C7200, kemudian tekan next. Default RAM-nya biarkan 512, terus kemudian slotnya
slotnya biarkan default seperti ini. Jadi slot 1 tulisannya C7200 IOFA. Tekan next. Idle PC-nya tekan finish. Oke. Nanti akan muncul iOS router template dari C7200 yang sudah kita pilih tadi ini ya. Ini tekan apply saja, kemudian tekan OK. Jika muncul tulisan seperti ini, suruh memperbarui chemistry, tekan no saja. Kemudian ini muncul pilihan create new project baru. Nah, berikan nama pada project baru yang kalian buat sesuai dengan instruksi yang di soal UAS, yaitu name underscore UAS, katakanlah nya 1910 gitu ya, underscore UAS. Udah begini. Terus lokasinya silahkan, ini silahkan pilih sesuai dengan terus username punya saya JNS, terus kemudian project chemistry nya. Oke, tekan OK. Kalau sudah, teman-teman bisa mulai menambahkan router iOS nya. Caranya bagaimana? Tekan router ini, brush router ini. Nah, di sini ada tulisannya C7200 dari router OS yang sudah kita tambahkan tadi. Tinggal drag saja. Oke, udah bikin 3. Oke, terus silahkan routernya. Ini kan di sini ada R1, ada R2, ada R3. Kalian rename router R1, R2, R3 ini sesuai dengan soal. Caranya bagaimana? Tinggal di double klik, berarti router A. Oke, ini router B, ini router C. Oke, silahkan diatur sesuai yang ada di soal. Router A, router B, router C. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal menambahkan jalur atau linknya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan menambahkan ini add link yang paling bawah sendiri, ada gambar kabel RJ45 ini. Oke, kemudian klik di router A, klik kiri di router A, terus pilih lubangnya yaitu fast Ethernet 0. Terus tinggal drag ke router B, pilih di fast Ethernet 0. Oke, nanti akan terbuat link seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, maka kita hubungkan router C ke router B. Oke, router C pilih fast Ethernet 0, ke router B ke fast Ethernet 0. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Port fast Ethernet 0 is not free. Ini kenapa? Karena fast Ethernet 0-nya yang di router B, tadi sudah kita gunakan untuk router A. Kan router B tadi colokannya cuma 1 nih. Nah, supaya bisa jadi 2, bagaimana caranya? Tekan close dulu. Oke, ini untuk mengcancel supaya garisnya hilang, tekan klik kanan. Nah, seperti ini, klik kanan hilang. Jadi ini harus dihapus dulu linknya. Caranya klik linknya, klik kanan, terus tekan delete. Oke ya. Ketika sudah selesai, maka
klik router B 2 kali, terus di bagian slot silahkan kalian pilih di bagian slot ini, kalian pilih slot 0 nya ini kan masih C7200 IOFA, kalian pilih yang ini C7200 IOFA 2FA 2 fast ethernet, sehingga lubangnya ada 2 di router B di slot 0. Oke ya. Kalau sudah, tekan apply, terus kemudian tekan OK. Jika sudah seperti itu, tekan link lagi, lakukan lakukan link dari router A di fast ethernet 0 dengan router B fast ethernet 0. Kemudian dari router C tarik linknya dari fast ethernet 0 ke router B, pilih yang fast ethernet 0 yang ke 1. Nah, otomatis linknya akan terbentuk. Berikutnya bagaimana? Berikutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk router A terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Ikuti petunjuk berikut ini. Jadi teman-teman silahkan tekan di sini ada tulisan start or resume all device. Silahkan tekan start untuk menjalankan semua device dari router A, router B, router C. Kita akan mengkonfigurasinya lewat konsol, lewat terminal gitu. Oke, tekan start, tunggu sampai prosesnya selesai. Di situ nanti ada tulisannya router A is starting, router B is starting, atau router C is starting gitu ya, sampai node-nya berwarna hijau. Ini membutuhkan RAM yang gede, jadi silahkan kalau misalnya komputernya teman-teman masih nge-lag, pinjam temennya yang lain untuk membuat project ini dulu. Oke ya. Dari sini semua router sudah nyala hijau. Tekan router A, klik kanan, masuk ke konsol ya. Masuk ke konsol. Router A, klik kanan, masuk ke. Oke, kalau di layar monitor saya ini tidak kelihatan. Pokoknya klik kanan router A, terus kemudian tekan konsol ya. Oke, nanti akan muncul konsol seperti ini ya. Di situ ada tulisannya router A. Udah ya. Melakukan konfigurasi untuk OSPF di router A. Ikuti perintahnya sesuai dengan yang ada di dalam slide minggu ke-3 kalau nggak salah yang ada router OSPF. Oke, pertama N itu artinya enable. Oke, kalau sudah seperti itu di enter. Berikutnya tekan konfigurasi T. Sebenarnya ini bisa ditulis lengkap, kalau pengen cepat ya tekan tab gitu, conf T. Nah, nanti akan masuk seperti ini, sehingga tagnya sekarang menjadi config ya. Di sini ada tulisan config. Oke, kita namai hostname-nya hostname router A. Terus kita inisialisasi. Yang mau kita konfigurasi adalah interface F0 Ethernet 0 ya. Berarti INT itu interface F0/0. Oke, maka tagnya akan berubah lagi dari pertama config menjadi config if. Oke, tambahkan IP address-nya, IP @addr ini 10.6401, ini sesuai soal ya IP-nya. Terus tambahkan subnet-nya 255.255.00. Oke, kalau sudah tekan no shoot, artinya untuk menjalankan konfigurasi ini. Kalau kita close konfigurasinya itu tidak hilang, kita tekan enter. Oke, sudah ya. Ada tulisannya nanti ada tulisannya ketika no shoot ditekan, itu linknya
akan di restart no shoot itu, di restart terus kemudian nyala lagi dan konfigurasinya akan disimpan. Jadi ketika terminal ini teman-teman close, itu konfigurasinya masih tetap ada. Kalau belum di no shoot, itu nanti konfigurasi ulang teman-teman. Ketika di stop interface-nya, ini di stop interface-nya, itu teman-teman akan melakukan konfigurasi ulang. Jadi harus ditulis no shoot dulu biar ke save di interface-nya. Lakukan konfigurasi ini untuk router B ataupun router C. Kalau teman-teman melakukan konfigurasi seperti yang sudah dalam slide, harusnya konfigurasi dari router A ke router C itu bisa nyambung, bisa dikonsumsikan. Itu ya. Terima kasih, saya akhiri tutorial hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.